Keramat tidak dipungkiri menjadi salah satu film horor Indonesia yang paling mengerikan. Pada masanya, genre found footage emang belum terlalu banyak dipakai sehingga film ini memberikan kebaharuan nafas untuk perfilman horor di Indonesia. Dan buat kalian yang udah nonton pasti tahu ya, ada satu scene spesifik yang membuat semua orang trauma. Well, literally semua scene yang ada di sana emang bikin trauma ya, tapi ini satu scene spesifik yang jump scare dan kayaknya membuat trauma banyak generasi. Ya, kalian benar, itu adalah scene saat kemunculan pocong di film Keramat. Sebagai konteks, Keramat menceritakan tentang sekelompok kru film yang akan melakukan syuting di Yogyakarta. Namun saat proses syuting tersebut malah terjadi kendala karena sang pemeran utama malah sakit. Dan ternyata sakitnya tuh bukan sakit biasa. Dipercaya sang pemeran utama ini disukai oleh sosok yang ada di sana sehingga dia dibawa ke alam gaib. Nah akhirnya para kru ini yang harusnya melakukan syuting film malah harus melakukan aksi dan misi untuk menyelamatkan temannya yang berada di alam gaib. Sampailah mereka di satu titik di mana mereka pindah ke alam lain dan mereka harus mencari temannya Maggie tersebut. Premis sederhana ini bisa menjadi film yang sangat fun untuk ditonton karena memang kita mengikuti POV dari sang kameramen, yaitu Cungkring. Dalam filmnya kita tidak pernah melihat bagaimana perawakan dari Cungkring. Kayaknya cuma di satu scene ini saat dia harus membawa Maggie ke rumah sakit, tapi ternyata berat banget. Nah, dalam salah satu scene, ketika mereka harus mencari Maggie di alam lain, sampailah kita di titik di mana Cungkring harus terpisah dengan teman-temannya. Dan sialnya lagi, di sini Cungkring menunggu temannya itu bukan di tempat biasa. Dia ada di tengah hutan, tapi juga di kuburan. Jujur, pas nonton ini waktu kecil, pas lihat kuburannya aja tuh udah deg-degan banget. Karena ya, dipikir aja, maksudnya kenapa ada kuburan di tengah hutan. Dan itu tuh kuburannya tuh cuma 1-2 doang gitu, nggak banyak. Maksudnya kalau misalnya itu adalah area pemakaman, ya mungkin ya itu tempat makam gitu ya, tempat orang-orang biasanya memakamkan warga yang meninggal di sana gitu. Tapi ini tuh bener-bener yang kayak kuburannya cuma 1-2 doang dan bentuknya tuh nggak biasa. Pasti itu bukan kuburan sembarangan. Scene ini kemudian mengarahkan kamera ke berbagai arah, ke kiri, ke kanan, kemudian ke atas, hingga akhirnya kita melihat pocong ini. Tanpa sound musik yang lebay, tanpa sound efek yang megah, scene ini bisa berhasil memberikan teror kepada semua orang yang menontonnya. Bahkan jumpscare yang ada di scene ini bisa menjadi salah satu jumpscare paling efektif dalam sejarah perfilman horor Indonesia. Dan scene ini semakin seram ketika pocongnya tuh perlahan mendekat ke arah kamera. Si Cungkring yang pembawa kamera, dia pingsan di tempat dan kita dibiarkan untuk melihat kaki pocong itu berada di dekat kita. Sumpah ya, pas waktu kecil nontonnya itu kayak bener-bener serem banget. Kayak kita tuh nggak pernah nonton hal semacam ini sebelumnya gitu. Nah sekarang setelah kita dewasa, kita jadi berpikir, kenapa sih jumpscare yang ada di Keramat ini tuh bisa bikin trauma setrauma itu gitu. Nah dilansir dari Insider, ada beberapa hal bagaimana caranya kita bisa efektif untuk membuat jumpscare. Yang pertama, kita bisa menggunakan teknik breadcrumbs. Kalian para pecinta film horor pasti udah punya insting lah ya kapan sebuah jumpscare akan datang. Biasanya tuh dimulai dari suara musik yang menegang gitu kan, terus tiba-tiba ada jumpscare. Atau bahkan sebaliknya, tiba-tiba dalam scene itu tuh kayak sunyi banget, gak ada suara sama sekali. Lalu tiba-tiba jumpscare itu muncul. Nah itu yang dinamakan dengan breadcrumbs. Biasanya breadcrumbs juga efektif jika didukung dengan konteks film. Seperti dalam scene Keramat ini. Dalam scene ini konteks filmnya adalah Cungkring yang emang sedari tadi menunggu temannya tapi nggak datang-datang. Nah sebagai penonton kita jadi mengira sebenarnya yang tadi sama Cungkring itu manusia apa bukan. Nah kita udah dibikin merinding sama konteks itu. Lalu kemudian jumpscare-nya datang hingga pocong yang tadi muncul. Jadi kita tuh udah di build up dari awal gitu sih rasa takutnya dengan konteks filmnya. Nah terlepas dari adanya breadcrumbs atau tidak, sebenarnya jumpscare di scene pocong ini bisa sangat efektif karena juga ini unpredictable. Walaupun kita udah dikasih tahu dengan keanehan dan kejanggalan dari dialog Cungkring tadi, kita sama sekali gak nyangka, bahkan kita sama sekali gak nyangka bahwa bakalan ngelihat pocong di scene itu. Makanya jumpscare di scene ini benar-benar bisa setraumatis itu sampai kita inget sampai sekarang. Gimana menurut kalian? Apakah jumpscare di film Keramat ini benar-benar menakutkan atau biasa saja? Komen di bawah. Oke guys, ini adalah channel baru gue dan semoga kalian suka dengan konten-konten yang akan gue bikin nanti. Dan ya mohon dukungannya untuk subscribe ya. Bye.